Jadi pada hari ini Bitcoin baru saja mengalami big breakdown ya. Dan big breakdown ini sebenarnya kita udah antisipasi nih dari semenjak Bitcoin breakout tersendat-sendat di level 31.800. Jadi momen ini sebenarnya gue udah kasih tahu dari tanggal 14 Juli ya. Jadi udah sekitar 10 hari yang lalu ketika Bitcoin breakout menuju ke level 31.100. Nah persis di tanggal 14 Juni ini, dan ini gue ada update melalui grup VIP ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook seperti ini, entah itu Bitcoin ya bisa jadi masukan tambahan aja ya, insight tambahan buat kalian ya, meskipun nggak bisa jadi saran buat trading juga gitu, tetapi at least kalian bisa dapat insight tambahan lah gitu ya. Dan ini gua share teman-teman insight-insight seperti ini entah Bitcoin maupun altcoin melalui grup VIP Ken. Kalian bisa join ini gratis juga ya. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja ya melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa klaim bonus sampai 70 juta rupiah ya. Dan ini bisa di WD juga sebagai profit ya. Jadi makin sering kalian trading, volume kalian bertambah ya, kalian akan makin mendapatkan bonus lebih banyak ya. Dan bonus-bonus ini akan langsung masuk ke akun kalian dan kalian juga bisa withdraw gitu. Dan itu cuma disediakan di BingX saja gitu ya. Market-market lain nggak menyediakan bonus-bonus seperti itu. Terus yang gue suka juga di bagian konservatif trading dia, kalian bisa lihat, nah ini banyak banget list trader yang memiliki low risk teman-teman ya, sementara profit dia itu konsisten gitu. Dan kita bisa lihat secara jangka panjang ya, 6 bulan terakhir apakah ketika kita copy trader tersebut ya, apakah rutin memberikan kita profit atau enggak ya. Jadi ya terbukti dari beberapa elite trader yang ada di BingX ini rutin memberikan profit kepada usernya aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak jago trading, kalian nggak ahli, kalian bisa tinggal copy salah satu trader yang ada di BingX ini. Selain itu ya otomatis kalian juga akan masuk ke dalam grup VIP gue di sini, yang dimana ya gue kasih insight setiap hari untuk Bitcoin ya. Jadi insight-insight ini akan gue update juga ya melalui video kali ini ya. Ini gue ada kasih sinyalnya dari level 31.8 bahwa kita akan menuju ke level 29.000 pada saat itu ya. Dikarenakan ya gue ada ngeliat ciri-ciri bahwa setiap kali Bitcoin melakukan breakout ya, breakoutnya itu tersendat-sendat gitu ya. Jadi breakoutnya itu kayak ada yang nahan teman-teman ya. Setiap kali kita breakout ya, kalau misalnya kita ubah ke time frame 4 jam, ini gue akan gambarkan satu garis merah aja biar gampang ya. Jadi biasanya rata-rata ya ketika kita mengalami new highs dan setiap kali kita mencetak new highs kita terkoreksi, mencetak new highs lagi and then terkoreksi lagi. Nah itu adalah pertanda-pertanda dump teman-teman ya. Sama seperti ya kemarin gue ada kasih contoh ke kalian bahwa ini tuh mirip dengan chart yang di tanggal 22 Januari sampai 8 Februari ya, dimana setiap kali kita mencetak new highs di sini ya, kita kena koreksi, di sini kena koreksi, di sini kena koreksi, di sini juga kena koreksi. Jadi breakout overtime, tetapi setiap kali kita breakout ya, kita mengalami koreksi teman-teman. Alhasil apa? Alhasil yang terjadi adalah breakdown teman-teman ya di sini ya. Kalian bisa lihat dan ternyata nggak beda juga ya dengan apa yang terjadi pada masa lalu ya saat ini ya. Yang terjadi juga alhasil yang terjadi adalah breakdown teman-teman. Dan breakdown ini kita saat ini menuju ke level 29 ya, seperti yang sudah kita expect juga di sini ya, melalui grup VIP. Gue udah ngelihat gejala bahwa falling wedge ya, falling wedge yang terjadi ini volumenya ini benar-benar kecil, bahkan breakoutnya itu juga nggak seberapa gitu. Jadi gue ada bilang bahwa kemungkinan Bitcoin terkoreksi ke level 29.000 terlebih dahulu. Ini gue ada update lagi di tanggal 20 Juli ya. Saat ini kita ngelihat Bitcoin udah ada di level 29k di sini ya. Clearly ini breakdown teman-teman ya. Clearly breakout yang kemarin ini exactly hanya sebuah retest teman-teman ya. Jadi kita hanya kembali retest ya, breakout dari falling wedge yang ada di garis ungu ini ya. Kita melakukan breakout and then kita retesting di line merah yang satu ini teman-teman ya, garis merah yang satu ini sebagai support ya, dimana ketika kita melakukan retest ya itu menjadi resist gitu, karena kita udah jebol teman ya. Momen kita jebolnya itu ya ketika di tanggal 17 Juli ini kita udah jebol di bawah dari support dari garis merah ini. Kalian bisa perhatikan ya, setelah kita jebol kita sideways, abis itu kita hanya melakukan retest gitu di tanggal 23 Julinya. Apa yang terjadi setelah retest ya, kita continuation teman ya, continuation downtrend di sini teman ya, dan saat ini menuju ke level 29.000 gitu ya. Jadi di 29.000 ini sebenarnya ada chance untuk Bitcoin melakukan rebound. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ukur dari Fibo 1 sampai 0 di sini ya, kita bisa lihat ya ada support di daerah 0382 ini. Dan 0382 ini sitting di area level persis di 29.000, dan saat ini kita benar-benar menyentuh garis tersebut sebagai support saat ini ya. Itu sebabnya kenapa ya saat ini kita belum ngelihat ada big volume ke bawah lagi gitu ya, karena memang di level 29.075
ini jelas Fibo 0382 di sini ada support untuk Bitcoin. Jadi ya bisa jadi kita mengalami rebound teman ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah rebound ini nanti akan hanya untuk retesting teman ya. Jadi rebound untuk retesting itu ya bisa mencapai level ya let's say 29.8 di sini ya. 29.8 karena kan ini kita persis breakdownnya ini kan di area level 29.8 ya. Jadi ini garis kuningnya ini gua adjust saja di sini ya. Nah, di sini ini kan momen persis kita breakdown nih teman-teman. Multiple time support di area level yang kurang lebih ada di level 29.6 dan 29.7. Jadi itu adalah menjadi target area rebound kita juga teman-teman ya. Jadi setelah 29 paling-paling kita rebound ke level 29.7 dan di sana nanti kita bakalan lihat teman-teman ya reaksi Bitcoin itu seperti apa. Apakah ketika menyentuh ini dia bakalan langsung balik lagi ke level 30,5. Kalau misalkan ini sampai terjadi ya, kita rebound lagi kembali ke area level 30.600, 30.500 ya, bahkan melewati area supply yang begitu kuat yang ada di level 30.300-an ini teman-teman ya. Ini kan multiple times reject teman-teman ya, 30.350. Kalau misalnya kita melewati batas area supply tersebut dan menuju ke level 30.500-an, itu menurut gue ya ada chance untuk bull kembali memegang kendali di sana teman-teman. Menurut gue Bitcoin successful rebound teman-teman ya. Rebound itu cukup sukses gitu. Kalau misalkan reboundnya itu bisa mencapai level 30.500 gitu ya. Jadi kalau misalkan bagi yang pengen ngelong teman-teman ya ibaratnya menurut gue ya tunggu konfirmasi rebound sampai dia melewati semua area supply yang begitu kuat, resisten yang begitu kuat yang ada di level 30.400 30.400 sampai 30.300-an ini. Ini kita adjust lagi di garis kuning yang satu ini ya. Kalau misalkan ada pertanda dia breakout dari pada area tersebut ya menurut gue baru long ada chance kembali teman-teman. At least ketika kita trade itu ada chance sekitar 60% bahwa akan adanya continuation. Let's say dia breakout ke level 30,5 maka kita bisa ride lagi menuju ke next area 31 dan 32.000. Tetapi selama rebound tidak sampai level tersebut ya, hanya ke level 29.7 and then dari sana ternyata kita hanya retest ya, ya itu tergantung lagi gitu reaksi Bitcoin bakalan seperti apa gitu ya. Itu kan kita nggak bisa prediksi ya reaksi Bitcoin seperti apa. Intinya yang kita tahu ya saat ini Bitcoin berada di area support, saat ini Bitcoin ya kemungkinan bisa rebound gitu ya untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan dia tidak rebound teman-teman ya, let's say dia tidak rebound ya, maka ini gue ada update juga ya melalui grup ya, bahwa the next support itu ada di level Fibo 0,5 ini ya. Jadi katakan 382 kita nggak ngehold, maka the next support ini ada di level 0,5, di mana level 0,5 ini juga sejajar. Nah kalian perhatikan sejajar dengan level mana? Sejajar dengan level resisten yang ada di tanggal 29 Mei teman-teman, 29 Mei serta yang ada di tanggal 11 Mei di sini kurang lebih ya. Ya ini nggak exactly ngehit sih, tetapi ya bisa jadi resist juga, dan di sini bisa jadi support juga teman-teman ya, yaitu di level 28.200 sampai 28.300 untuk Bitcoin ya. Ini ada resisten yang ada di tanggal 11 dan di tanggal 29 Mei yang berikutnya di mana kita akan menyentuh sebagai support teman. Jadi itu teman-teman untuk next update aja ya, untuk sekilas update singkat untuk Bitcoin. Itu apa yang gue lihat untuk saat ini ya. Jadi ya kita lihat dulu gitu reaksi Bitcoin ya, apakah rebound dia bakalan kuat atau enggak. Cuman well ini bisa menjadi salah satu titik support untuk Bitcoin untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek aja gitu. Ya kita nggak tahu ya, setelah retest ya baru penentuan nanti, baru di level 296-nya itu bisa jadi penentuan untuk Bitcoin gitu ya. Satu hal yang menarik ya, kenapa kemungkinan Bitcoin bisa menyentuh level Fibo 0,5 menurut gue dengan chance sekitar 60% juga ya. Ini kan gue tadi update last di grup teman-teman ya. Ini kita bisa lihat weekly chartnya Bitcoin sendiri ya. Rata-rata dia itu rebound ketika dia sudah menyentuh weekly average price. Jadi ini adalah time frame 1 minggu untuk Bitcoin dan kalian perhatikan garis oranye yang satu ini ya. Garis oranye yang satu ini cukup kritikal banget ya. Ini kadang bisa menjadi support balik lagi di tahun 2021, kadang juga bisa menjadi resist balik lagi di tanggal 21 Maret 2022 teman ya. Lalu multiple times ini di tahun ini menjadi support ya. Di tanggal 6 Maret clearly kita hit garis oranye tersebut and then melakukan rebound keras. Di tanggal 22 Mei kita juga hampir ngehit ya, anggap aja ngehit garis tersebut and then melakukan rebound ke level 28.500 dan saat ini garis tersebut sitting berada di area level
28.400 untuk Bitcoin ya, anggap aja 28.300 dan 28.200 juga untuk Bitcoin gitu. Saat ini sih di level sekarang sih 29.000 kita clearly belum menyentuh garis oranye tersebut. Jadi menurut gue ya ada chance juga untuk bahwa bisa jadi the next support mungkin lebih reliable ada di angka 0,5 Fibo teman-teman ya. 0,5 Fibo ada di mana? Yang tadi di level 283 sampai 282 di mana ini adalah resist di tanggal 10 Mei dan di tanggal 29 Mei untuk Bitcoin. Nah, kurang lebih itu aja teman untuk outlook jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk ikuti update teman-teman secara real time dan ini gratis juga hanya melalui grup VIP Ken. Itu aja teman dan seperti biasa sampai jumpa di next video.